Nabi Muhammad SAW. Hadir di saat masyarakat Arab berada dalam kondisi jahiliyah. Sebelum beliau dilahirkan, kondisi sosial masyarakat pada saat itu beraroma kejahiliahan. Bercirikan lemahnya logika dan hilangnya ideologi. Di antaranya menganggap hal penting menjadi remeh dan menganggap hal sepele menjadi penting. Zaman kebodohan ini berurat akar sehingga kelak dakwah Nabi Muhammad menghadapi rintangan dan perlawanan keras. Bodoh secara ideologi, logika, kultural, dan sosial bukan berarti berotak lemah. Otak masyarakat Mekah itu sebagiannya pintar dan cerdas. Mereka juga cerdik. Sepanjang pergaulannya dengan Nabi Muhammad kelak, mereka terus bersiasat dan berstrategi sehingga kondisi umat Islam terus dipojokkan dan dianggap komunitas yang lemah secara sosial, material, dan bahkan intelektual. Di antara ciri kejahiliahan adalah penyembahan terhadap berhala. Berhala adalah objek atau bahkan konsep yang dianggap lebih penting daripada Tuhan. Dapat berupa patung, gambar atau benda apa saja yang dianggap memiliki kekuatan. Bisa juga dipahami sebagai sesuatu yang diperlakukan dan diberi perhatian yang berlebihan dalam aktivitas kehidupan manusia. Dimulai pada zaman Nabi Nuh. Begitu terkenalnya kala itu, nama-nama berhala seperti Wad, Suwah, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Selanjutnya berhala disembah di kalangan umat para nabi lainnya. Sosok pertama yang berani menghancurkan berhala adalah Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran ada 3 term untuk menyebut berhala. Ashnam, Autsan, dan Anshab. Ashnam terbuat dari kayu, baturi, emas, perak, tembaga, dan apapun yang bisa dibentuk menyerupai manusia. Binatang yang dibuat dengan bentuk yang besar. Autsan, bahan pembuatannya sama dengan Ashnam, namun lebih umum daripada Ashnam. Bisa berbentuk sesuatu atau tidak, bisa besar atau kecil. Ashnam masuk ke Autsan dan tidak sebaliknya. Sementara Wanshab batu yang tidak berbentuk apapun, digunakan di tempat menyembelih binatang yang nantinya dipersembahkan kepada berhala. Mereka serius dengan sesembahannya ini. Meskipun misalnya terbuat dari tepung yang biasa dibuatkan roti, mereka serius membuatnya. Bahkan ketika mereka harus memakannya karena lapar. Awal kehadiran berhala di Hijaz, Mekah termasuk di dalamnya, terjadi di abad ke-6 Masehi. Tokoh utamanya Amr bin Luhai. Dia pemuka suku Khuza'ah yang masyhur dan sering bepergian ke Syam. Di Syam, ia melihat warganya menyembah berhala dan menganggapnya baik karena Syam, terutama Palestina, adalah land of prophets, negerinya para nabi. Pulang dari Syam, dia membawa patung besar bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Penduduk Mekah menyambutnya dan menyembahnya. Ada nama berhala lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Najm ayat 19-20, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Lata berada di Taif, Manat berada di tepi laut. Merat, Uzza ditempatkan di lembah dekat Mekah. Dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Amr bin Luhai memiliki pembantu dari golongan jin. Para jin ini memberitahukannya bahwa patung-patung di zaman Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr berada di kawasan dekat Jeddah. Amr bin Luhai mencarinya dan menemukannya. Ia membawanya ke Tihamah. Di musim haji tahun itu, berhala-berhala didistribusikan ke berbagai wilayah tempat kembalinya para penziarah. Tempat terbanyak penyimpanan berhala adalah kota Mekah. Di Masjid Haram sendiri, kala itu terdapat lebih dari 360 berhala. Pada saat ditaklukkannya kota Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan seluruh berhala dari wilayah masjid dan membakarnya. Bagaimana dan dengan cara apa masyarakat jahiliyah menyembah berhala? Beberapa di antaranya adalah dengan berdiri lama di depan berhala, berhaji dan thawaf mengelilingi berhala, memberi persembahan, menghususkan makanan, minuman, hasil pertanian, ternak, dan lainnya untuk berhala, juga bernazar untuk mempersembahkan apa saja yang bisa dipersembahkan bagi berhala. Ada persembahan khusus kaum jahiliyah kepada berhala yang dicatat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23. Ada Bahirah, Saisa bin Wasila Kando, dan Ham yang masing-masing memiliki perbedaan. Silakan buka dan baca tafsir ayat tersebut untuk lebih mengetahui persembahan kepada berhala. Selain menyembah berhala, kaum jahiliyah juga memiliki beragam tradisi negatif lainnya, seperti azlam. Azlam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Ada 3 azlam, masing-masing bertuliskan YE tidak dan diabaikan. Azlam diundi untuk menentukan aktivitas yang akan mereka lakukan seperti bepergian, menikah, dan lainnya. Aktivitas kotor jahiliyah lainnya adalah maisir dan kiddah. Keduanya merupakan tradisi perjudian.
Jika muazlam umumnya dilakukan untuk acara pribadi dan keluarga, maka semaisir melibatkan banyak pihak seperti perjudian pada umumnya. Tradisi lainnya adalah kehadiran dukun, pekahin, tukang ramal, arraf, dan ahli nujum, munajim. Posisi mereka, para dukun, para peramal, dan beda ahli nujum yang dipercaya. Begitu saja oleh masyarakat, Mekah memberi gambaran kondisi yang sakit di tengah kehidupan sosial. Selain percaya kepada kahin, araf, dan munajim, masyarakat jahiliyah juga percaya pada tradisi syathiyarah. Turi thiarah adalah kebiasaan. Mendatangi burung atau kijang lalu menghelanya supaya kabur. Mereka melakukan itu ketika hendak keluar rumah, bekerja menikah, atau keperluan lainnya. Jika burung atau kijang itu terbang atau berlari ke kanan, maka hasilnya akan baik. Namun jika terbang dan lari ke arah kiri, maka mereka mengurungkan maksud karena diyakini apa yang dilakukannya akan mengalami kesulitan dan kerugian. Inilah sebagian tradisi yang benar-benar jahil, melakukan kebodohan yang didukung oleh kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Disokong oleh penguasa dan orang kaya, sebuah anomali kehidupan. Sekali lagi, masyarakat jahiliyah tidak bodoh secara otak, tapi bodoh secara logika sebagai aplikasi kerja otak. Mereka memakai logika yang salah. Diloisias menyalahi logika. Sebetulnya, masih sangat banyak tradisi negatif yang mereka biasakan dan menyalahi kerja logika, seperti perlakuan terhadap perempuan, terhadap hamba sahaya, terhadap sistem kehidupan yang berkeadilan, dan lainnya. Maka pada kenyataannya saat ini, banyak aktivitas jahiliyah yang dilakukan masyarakat modern, apakah di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya,